Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, pada pagi hari ini kita mau menaikkan pujian kita, syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau hampiri tahta kasih karunia Tuhan untuk menaikkan puji-pujian kita di hadapannya. Kami bersyukur Tuhan untuk rahmat anugerah yang sudah Tuhan berikan atas kehidupan kami. Saat pagi hari ini Tuhan, hanya pujian kami yang dapat kami berikan kepada Engkau, Allah sumber segala-galanya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih segalanya, pengorbanan yang termulia selama kalamku, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa teriak seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Kita semuanya bangga memiliki Allah yang penuh kasih, Bapa yang penuh kasih, yang selalu mengasihi kita di setiap waktu kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama kalamku,
hadapan-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah Allah kami yang layak untuk menerima setiap puji-pujian kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan menaikkan pujian kami. Kami akan beribadah kepada Engkau Tuhan. Hadirlah Engkau di dalam setiap ibadah kami, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan bertahta di atas setiap puji-pujian kami. Kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kasih setianya tidak pernah putus dalam kehidupan kita. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kasih-Nya tidak berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan puji-pujian sorak bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kasih Allah tercurah bagi kita semuanya. Dimanapun kita berada, kita boleh merasakan kasih Allah tetap untuk selama-lamanya. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Sekarang umatnya dipulihkan, jadilah kita
biasa. Karena itu pagi hari ini Tuhan kita ingin berbicara kepada kita secara pribadi melalui firman-Nya. Kita mau menyiapkan hati kita, kita mau menyiapkan hidup kita untuk kita dapat menerima firman Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Ku cinta. Hanya Kau Tuhan satu-satunya jawaban bagi kehidupan kami. Hanya Engkaulah Tuhan harapan dalam hidup kami. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau, selamanya Kau, selamanya Kau ku cinta. Ya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk berbakti di rumah Tuhan.
Terima kasih untuk hadirat-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Kini kami akan mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari lidah dan bibir dari hamba-Mu ini benar-benar mencerminkan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Tuhan, teguhkan kami dengan firman-Mu. Tuhan, arahkan kami dengan firman-Mu. Tuhan, tegur kami dengan firman-Mu. Kami mau menaklukkan segenap keberadaan kami di bawah otoritas firman Allah yang hidup. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberi kesempatan pada kita sekali lagi untuk bersama-sama berada di dalam rumah Tuhan, bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, serta hari ini kita akan mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Hari ini saya akan membawa Anda pada salah satu bagian di dalam kitab suci yang akan mengarahkan kita pada sebuah tokoh yang sebenarnya sangat-sangat penting, namun menjadi sesuatu yang kelihatannya tidak terlalu penting. Dia disebut sebagai seseorang yang punya minor atau istilah peran yang kelihatannya minor. Nah, peran yang kelihatannya kecil. Namun sebenarnya kalau kita melihat di dalam rangkaian sejarah keselamatan secara utuh, tokoh yang akan kita soroti bersama-sama pada pagi ini itu memiliki kontribusi yang sangat-sangat luar biasa. Saya akan membawa Anda pada sebuah kisah yang terdapat di dalam Kejadian 29 ayat 15 sampai ayat yang ke-35. Judul khotbah saya pada hari ini adalah Leah, wanita yang tidak dicintai oleh siapapun. The girl nobody wants. Leah, wanita yang tidak dicintai oleh siapapun. Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai ayat yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Leah dan yang lebih muda namanya Rachel. Leah tidak berseri matanya, tetapi Rachel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rachel sebab ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rachel, anakmu yang lebih muda itu." Saud Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rachel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rachel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Leah, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa, budaknya perempuan, kepada Leah. Anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Leah. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau berbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rachel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dulu daripada kakaknya." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Leah. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rachel, anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rachel. Anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rachel juga, malah ia lebih cinta kepada Rachel daripada kepada Leah. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi.
Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rachel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita sampai kepada story atau kisah dari Lea itu, kita perlu melihat sedikit latar belakang dari kisah ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kisah ini bercerita mengenai Yakub. Yakub lahir dari sebuah keluarga yang disfungsional, keluarga yang tidak berfungsi dengan baik, keluarga yang sepertinya tidak memperlihatkan bagaimana keluarga yang ideal itu seharusnya dibentuk. Nah, saudara-saudara sekalian, ayah dari Yakub adalah Ishak. Ibunya bernama Rivka. Nah, saudara-saudara sekalian, dia punya saudara kembar yang bernama Esau. Nah, saudara-saudara sekalian, karena Esau lahir lebih dulu, Esau menjadi si sulung. Dan kemudian Yakub, saudara kembarnya, menjadi si bungsu. Dan mereka berdua dibesarkan di dalam keluarga yang tampaknya memiliki orang tua yang kurang bijaksana. Favoritisme menjadi bagian daripada keluarga itu. Ayah yang bernama Ishak lebih menyukai Esau, sementara ibunya Rivka lebih menyukai Yakub. Nah, saudara-saudara sekalian, tampaknya Rivka adalah seorang perempuan, seorang ibu yang memiliki tekad yang kuat, strong-willed mother, seorang ibu yang sangat-sangat kuat sekali, punya keinginan, dan dia memiliki keinginan bahwa putra yang disayanginya, putra keduanya lah yang akan mendapat hak kesulungan. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam dunia kuno, hak kesulungan itu adalah sesuatu yang istimewa. Seseorang yang memiliki hak kesulungan di dalam sebuah keluarga memiliki bagian warisan yang jauh lebih besar ketimbang mereka-mereka yang bukan menjadi anak sulung. Alkitab mengatakan mereka yang diberi hak kesulungan memperoleh 2 bagian porsi dari warisan keluarga. Selain itu, yang bersangkutan juga menjadi spiritual leader, menjadi pemimpin rohani dari keluarga tersebut. Rivka ingin Yakub, bukan Esau, yang akan menjadi pemimpin rohani dari keluarga mereka. Dan saudara-saudara sekalian, apa yang dilakukan? Dalam kondisi normal tidak mungkin hal itu bisa dilakukan. Karena bagaimanapun juga Esau yang menjadi anak yang sulung, anak yang pertama. Maka dilakukanlah sebuah strategi. Waktu itu dikatakan bahwa Ishak sang ayah memiliki penglihatan yang tidak terlalu baik. Dan apa yang dilakukan oleh Yakub? Yakub dalam tanda kutip menyamar sebagai Esau. Esau dikatakan memiliki tangan yang boleh dikatakan banyak bulu-bulu. Dan pada waktu itu Yakub menghampiri ayahnya, mungkin di dalam suasana yang remang-remang. Dia menghampiri ayahnya dan bertindak, memperlakukan dirinya seolah-olah sebagai Esau.
Dan akhirnya Ishak tertipu. Hak kesulungan diberikan bukan kepada Esau, tetapi kepada Yakub. Ketika Esau mendengar peristiwa tersebut, dia jadi marah pada adiknya. Dia bertekad untuk melukai, bahkan membunuh Yakub. Dan apa yang dilakukan oleh Rifka? Rifka menyuruh Yakub meninggalkan rumah mereka. Dan Yakub pun meninggalkan keluarga mereka. Kita melihat bagaimana sebuah tindakan dosa. Kita melihat bagaimana sebuah tindakan yang melibatkan penipuan telah menghancurkan sebuah relasi. Telah menghancurkan kehangatan, keakraban dari sebuah keluarga. Yakub meninggalkan keluarganya. Dia melakukan perjalanan yang cukup jauh, saudara-saudara sekalian. Kalau saudara melihat di dalam peta, Yakub punya tempat tinggal bersama-sama dengan Ishak, bersama-sama dengan ibunya Rifka, bersama-sama dengan saudaranya Esau. Mereka tinggal di Hebron. Dan kemudian kalau kita melihat di peta, sebagaimana terlihat di dalam presentasi, Yakub melakukan perjalanan yang cukup jauh sekali. Dia naik ke atas ke daerah Libanon dan kemudian terus ke daerah Mesopotamia, menyeberangi sungai Efrat dan sampai ke sebuah kota yang bernama Haran. Jarak yang begitu jauh telah ditempuh oleh Yakub. Dia hendak tinggal di rumah pamannya yang bernama Laban. Dan disinilah kita akan melihat nanti bagaimana seorang penipu, dalam hal ini adalah Yakub, berjumpa dengan seorang penipu yang jauh lebih ulung, pamannya sendiri yang bernama Laban. Nah, saudara-saudara sekalian, di Haran Yakub membuktikan dirinya sebagai gembala yang terampil. Di Haran Yakub membuktikan dirinya sebagai manajer yang ulung. Dan hal ini dilihat jelas oleh pamannya. Hal ini dilihat jelas oleh Laban. Dan dia ingin memanfaatkan keponakannya untuk mendatangkan keuntungan materi yang jauh lebih besar. Laban menghendaki Yakub untuk menjadi dalam tanda kutip seperti tangan kanannya, untuk mendapatkan penghasilan yang sebanyak-banyaknya. Dan sebuah kontrak ditawarkan untuk Yakub. Namun alih-alih memilih duit, alih-alih memilih uang, saudara-saudara sekalian, sebagai imbalan, Yakub memilih Rachel, putri Laban, sebagai imbalan untuk bekerja baginya. Yakub dikatakan di dalam kitab suci amat mencintai Rachel. Yakub begitu tergila-gila kepada Rachel hingga dia rela bekerja. Berapa tahun dia rela bekerja? 7 tahun. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam dunia timur dekat kuno adalah suatu hal yang wajar apabila seorang pria yang mau menikahi seorang wanita itu memberikan apa yang namanya mahar, semacam mas kawin. Dan saudara-saudara sekalian, Yakub bersedia memberikan mas kawin bagi wanita yang dicintainya dalam jumlah yang sebenarnya besar sekali. Lah, saudara-saudara sekalian, pada waktu itu mas kawin yang biasanya dibayarkan oleh seorang pria kepada katakanlah calon mertuanya itu hanya sekitar 30-40 shekel mata uang pada waktu itu. Dan saudara-saudara sekalian, Yakub sebenarnya sebagai katakanlah penggembala yang dipercayakan oleh Laban untuk mengurusi ternaknya, itu dalam setahun itu bisa menghasilkan pada waktu itu duit 10-12 shekel. Jadi kalau dia bekerja selama 7 tahun minimal, dia dapat 70-84 shekel, saudara-saudara sekalian.
itu jauh lebih besar daripada jumlah yang harus dibayarkan. 2 hingga 3 kali lipat. Sebenarnya Yakub cukup bekerja 3-4 tahun saja untuk mendapatkan Rachel. Namun saking cintanya saudara-saudara sekalian, dia bersedia membayar lebih. Ada orang yang mengatakan cinta itu buta, love is blind. Dan ini yang betul-betul kita lihat di dalam kisah ini. Ada orang yang mengatakan demi cinta laut akan diseberangi, bukit gunung akan didaki. Dan inilah yang dilakukan oleh Yakub. 7 tahun dia bekerja untuk mendapatkan Rachel. Dan menarik sekali Alkitab mencatat sebuah kalimat. 7 tahun itu hanya dilalui hanya beberapa waktu saja. 7 tahun yang panjang itu. Bagi Yakub seolah-olah menjadi suatu waktu yang pendek. Saking cintanya kepada Rachel. Nah saudara-saudara sekalian, pada satu sisi, sang penipu dalam hal ini adalah Yakub telah menyingkapkan kelemahan terbesarnya kepada penipu tua yang jauh lebih berpengalaman. Siapa penipu tua yang jauh lebih berpengalaman? Laban, sang paman. Laban yang telah mengetahui kelemahan Yakub, kini dia bisa mengeksploitasi Yakub. Sedemikian rupa, bukan saja untuk mendapatkan keuntungan finansial, namun juga untuk menyelesaikan satu masalah penting yang dimiliki keluarga tersebut. Satu masalah penting yang ada di dalam keluarga Laban adalah masalah Lea. Nah saudara sekalian, Lea tidak diberi wajah dan penampilan yang semenarik adiknya. Tampaknya gak ada pria yang ngelirik dia, yang suka pada dia. Dan ini menjadi masalah bagi keluarga itu. Lea tidak diberi wajah dan penampilan yang semenarik adiknya. Alkitab mengatakan Lea tidak berseri matanya. Tetapi Rachel itu elok sikapnya dan cantik warasnya. Banyak pria menyukai Rachel. Tetapi tidak banyak pria menyukai Lea. Kenapa demikian? Alkitab terjemahan berbahasa Inggris NIV, New International Version, menerjemahkan kalimat yang tertulis di dalam Lea tidak berseri mata, tetapi Rachel itu elok sikapnya dan cantik parasnya dengan kalimat seperti ini. Lea had weak eyes, but Rachel was lovely in form and beautiful. Lea dikatakan had weak eyes. Lea punya mata yang lemah. Di dalam bahasa Ibrani digunakan kata rak. Rak itu bisa diterjemahkan macam-macam. Terjemahan yang agak lembut dikatakan bahwa Lea itu punya mata yang sayu, gak menarik. Beda dengan Rachel yang matanya glowing. Nah itulah sebabnya saudara-saudara sampai hari ini orang mengusahakan agar matanya itu glowing gitu. Dengan cara macam-macam. Pakai eyeshadow dan lain sebagainya supaya kelihatannya glowing. Karena dari dulu mata sayu itu dianggap sebagai mata yang kurang menarik. Weak eyes. Rak di dalam bahasa Ibrani. Terjemahan yang lebih ekstrim lagi menggambarkan mata Lea ini seperti mata orang juling. Atau seperti orang yang matanya melotot keluar itu. Jadi gak menarik saudara-saudara sekalian. Nah inilah gambaran Lea. Itulah sebabnya mungkin tidak banyak atau bahkan boleh dikatakan sedikit pria yang melirik Lea. Nah saudara-saudara sekalian, inilah yang menjadi masalah di dalam keluarga Laban. Bila Rachel menjadi primadona,
wanita yang diingini oleh siapapun, Lea menjadi wanita yang tidak diingini oleh siapapun. Sesudah 7 tahun Yakub bekerja, Yakub berhak mendapatkan upahnya. Sebuah pesta perkawinan yang meriah itu diselenggarakan. Nah, biasanya pesta perkawinan Ibrani kuno itu berlangsung selama beberapa hari. Dan mau tidak mau itu selalu melibatkan apa yang namanya anggur yang memabukkan. Sang mempelai perempuan tampil tentu saja dengan cadar. Seperti yang biasa kita lihat di dalam pemberkatan-pemberkatan nikah pada hari ini. Tampil dengan cadar. Dan pada malam pertama, Yakub yang mungkin setengah mabuk, di dalam gelapnya malam, akhirnya tidur dengan wanita yang diyakini sebagai pujaan hatinya, Rachel. Namun di pagi hari, ternyata yang ada di sampingnya adalah Lea. Dan saudara-saudara sekalian, Yakub kaget. Karena di pagi hari yang tidur bersamanya bukan wanita yang dirindukannya, Rachel, tapi justru Lea. Dalam kegusaran dan amarah, dia menghampiri pamannya Laban. Kenapa? Kau berikan bukan Rachel tetapi Lea kepadaku. Dan Laban membuat jawaban yang membuat Yakub tidak berkutik. Laban mengatakan, menjadi adat kebiasaan di daerah kami. Seorang adik tidak boleh mendahului kakaknya dalam pernikahan. Jadi Lea harus menikah dulu sebelum Rachel boleh menikah. Yakub tidak berkutik. Laban kemudian berkata, oke, kalau kamu mau menerima syaratku, aku akan memberikan kepadamu Rachel. Kamu dapat menikahi dia seminggu lagi. Syaratnya apa? Kamu harus bekerja kepadaku 7 tahun lagi. Yakub menyanggupinya. Dan pada akhirnya Yakub mendapatkan Rachel, perempuan yang diingininya. Walaupun dia harus bekerja 7 tahun lagi. Menarik sekali saudara-saudara sekalian. Kalau di dalam 7 tahun yang pertama ada gambaran, 7 tahun itu seperti berlalu di dalam hitungan hari saja. Tetapi di dalam 7 tahun yang kedua tidak ada gambaran seperti itu. Mungkin yang bisa kita tarik kesimpulan di sini adalah 7 tahun itu menjadi 7 tahun yang berat bagi Yakub. Nah saudara-saudara sekalian, perkawinan dengan Yakub itu ternyata justru menempatkan Lea di dalam neraka dunia. Perkawinan yang tidak didasari oleh cinta. Perkawinan yang didasari oleh rekayasa. Malah menyengsarakan hidup Lea. Lea sangat mencintai Yakub dan berusaha memberikan yang terbaik untuk suaminya. Yakub, kalau kita lihat di dalam kitab suci, mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa dia adalah seorang pria yang tampan. Di dalam kitab suci dia digambarkan punya kulit yang halus. Kalau zaman sekarang mungkin bagaikan artis, saudara-saudara sekalian. Lea sangat mencintai Yakub. Namun Yakub mengabaikannya. Cinta yang bertepuk sebelah tangan, saudara-saudara sekalian. Lea diabaikan oleh suaminya. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, Alkitab mengatakan dibukanya kandungan Lea. Tetapi Rachel mandul. Tuhan memperhatikan Lea, saudara-saudara sekalian. Lea diberi buah kandungan.
Dan dikatakan Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Lea diberi buah kandungan. Dan akhirnya seorang putra lahir. Dan putra itu diberi nama Ruben. Nah saudara-saudara sekalian, namun lahirnya Ruben bukannya membuat Yakub itu dekat pada Lea. Lea tetap dalam tanda kutip terpisah dari Yakub. Paling tidak secara emosional. Tahun demi tahun dilalui dengan harapan Yakub bisa membalas cinta Lea. Dan hal ini tercermin dengan jelas di dalam nama dari putra-putra yang dilahirkan oleh Lea. Di dalam teks yang tadi kita baca, Lea melahirkan 4 orang putra yang bernama Ruben, Simeon, dan Lewi. Itu 3 putra pertama dan kemudian putra keempat Yehuda. Nah saudara-saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Lea menamai putra pertamanya Ruben. Karena arti nama dari Ruben adalah aku terlihat. Lea rindu keberadaannya sebagai istri itu diakui oleh Yakub. Dia ingin benar-benar dalam tanda kutip dilihat oleh Yakub. Itulah sebabnya dia menamai putra pertamanya Ruben. Aku terlihat. Namun Yakub sepertinya tetap tidak menghiraukannya. Putra kedua diberi nama Simeon, yang artinya didengar, aku didengar. Dan putra ketiga Lewi, yang berarti aku melekat atau aku menyatu. Nah saudara-saudara sekalian, setiap kali seorang bayi lelaki lahir, Lea berharap suaminya bisa menjadi lebih dekat dengan dirinya. Namun sepertinya harapan hanya tinggal harapan. Ketika Ruben lahir, Lea berharap dirinya dilihat. Namun Yakub sepertinya menutup mata. Ketika Simeon lahir, Lea berharap agar suaranya didengar. Namun Yakub menulikan telinganya terhadap Lea. Ketika Lewi lahir, Lea berharap agar dirinya bisa menyatu, bisa melekat dengan Yakub. Tetapi harapan tinggal harapan. Yakub tidak pernah dapat mencintai Lea. Namun saudara-saudara sekalian, ada kejutan di ayat terakhir yang tadi kita baca. Di sana kita membaca mengandung pula ia. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkannya lagi. Anak yang keempat sudah tidak lagi menceritakan harapan dari Lea kepada Yakub. Di sini kita melihat perubahan fokus. Putra pertama, putra kedua, putra ketiga, fokus dari Lea adalah pada Yakub, pria yang dicintainya. Ketika putra keempat dari lahir, ada perubahan fokus, bukan lagi kepada Yakub, tetapi kepada Tuhan, kepada Yahweh. Di sini kisah itu berakhir. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Lea ini, saudara-saudara sekalian? Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Lea ini? Saudara-saudara sekalian, kita harus tahu bahwa Alkitab, kisah-kisah Alkitab, bukanlah kisah-kisah yang berfokus pada pribadi-pribadi yang ada di dalam kitab suci. Fokus utama, perhatian utama
dari biblical story, di dalam kisah-kisah Alkitab itu bukanlah tokoh-tokoh yang ada di sana. Tokoh utama di dalam biblical story is God. Tokoh utama di dalam kisah-kisah Alkitab itu adalah Allah. Allah yang berkarya. Allah yang bekerja di dalam, bersama dan melalui manusia yang ditampilkan sebagai tokoh-tokoh di dalam Alkitab kita. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari kisah Lea ini? Yang pertama, yang bisa kita pelajari dari kisah ini adalah Allah yang berkarya dengan orang-orang yang lemah. Allah yang berkarya dengan orang-orang yang lemah. Mungkin banyak di antara kita yang berharap agar Alkitab itu hanya perlu menampilkan kisah-kisah indah dari para tokoh-tokohnya. Kisah-kisah yang kelam itu tidak perlu dicantumkan, karena hanya akan menodai kesucian, kesakralan dari Alkitab kita. Nah, saudara-saudara, kita semua sebagai manusia berharap Alkitab itu isinya adalah hal-hal yang indah saja, hal-hal yang baik saja, hal-hal yang suci saja. Namun enggak seperti itu, saudara-saudara sekalian. Alkitab menampilkan kisah-kisah yang bagi kita kelihatannya kelam, bagi kita kelihatannya suram. Kisah Lea tidak terkecuali. Di sana kita melihat sesuatu yang tampak menjijikkan, saudara-saudara sekalian. Ada poligami, ada penipuan, tipu menipu, ada keegoisan, ada ketidakadilan pada perempuan. Itu bisa kita lihat di dalam kisah Lea ini. Alkitab dengan jujur dan gamblang menceritakan segala sesuatu apa adanya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan mereka yang disebut sebagai pahlawan iman. Yakub disebut sebagai pahlawan iman. Namun Yakub adalah pribadi yang lemah. Pahlawan iman yang kerap mengalami hal-hal yang menakjubkan, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang spektakuler. Namun pribadi yang lemah. Sudah lihat kehidupan Yakub luar biasa. Dia mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Dia melihat surga terbuka dan melihat malaikat turun naik dari tempat itu. Saudara-saudara sekalian, namun toh Yakub yang disebut sebagai pahlawan iman itu juga punya kelemahan. Namun terlepas dari kelemahan yang mereka miliki, Allah bersedia bekerja dengan mereka. Allah bersedia bekerja dengan mereka untuk menggenapi rencananya. Dan inilah yang bisa kita pelajari. Allah yang bekerja dengan orang-orang yang lemah. Nah, saudara-saudara, dalam sejarah politik Amerika, ada seorang yang bernama Charles Colson. Saya mengutip salah satu headline dari sebuah surat kabar di Amerika. Surat kabar tersebut mencetak kalimat seperti ini. Charles Colson, Watergate master of dirty tricks, became prison evangelist. Charles Colson adalah penasehat politik Amerika pada masa pemerintahan Presiden Richard Nixon. Dia dikenal sebagai seorang yang cerdas, pintar, sehingga mendapat julukan Evil Genius. Geniusnya itu positif, tapi nggak enaknya evilnya itu negatif. Genius yang jahat. Pintar luar biasa tetapi jahat. Ketika Presiden Richard Nixon oleh skandal Watergate, Charles Colson pun pada akhirnya terseret dan akhirnya masuk penjara. Politikus yang jahat ini pada akhirnya dijebloskan di dalam penjara. Di dalam penjara dia mengenal Tuhan.
dia bertobat. Dia menjadi seorang Kristen yang benar-benar Kristen, bukan hanya Kristen-Kristenan. Dan suatu waktu ketika dia mau keluar dari penjara, salah seorang rekannya berkata, sebentar lagi kamu akan keluar dari penjara dan kamu tidak akan ingat kami lagi. Colson tersentak. Dan dia berjanji kepada kawan-kawannya, I will never forget you. Aku tidak akan pernah melupakan kamu. Begitu dia keluar dari penjara, dia memulai pelayanan penjara. Pelayanan yang disebut sekarang dengan nama Prison Fellowship. Pelayanan penjara yang tersebar di banyak negara di dunia. Jaringan ribuan daripada Prison Fellowship ini. Dimulai dari seorang yang dulunya disebut sebagai evil genius. Namun berubah menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Sampai akhir hidupnya dia menjadi berkat yang luar biasa. Allah bekerja dengan orang-orang yang lemah. Saya punya kelemahan. Anda punya kelemahan. Di dalam diri kita, di dalam diri saya, di dalam diri Anda, sedikit atau banyak ada kejahatan-kejahatan. Tapi Tuhan mau bekerja dengan Anda, dengan saya. Ini yang bisa kita pelajari. Di dalam kisah Lea ini, Allah yang berkarya dengan orang-orang yang lemah. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari kisah Lea adalah Allah yang berkarya melalui orang-orang yang lemah. Allah bukan saja bekerja dengan orang-orang yang lemah, dia juga bekerja melalui orang-orang yang lemah. Perhatikan baik-baik, melalui orang-orang yang lemah. Perhatikan bagaimana dia memakai kelicikan dan kekejaman Laban untuk memoles karakter dari Yakub. Allah bekerja melalui Laban untuk membentuk Yakub, untuk mengajarkan kepada Yakub betapa perihnya apa yang namanya penipuan. Dan penipuan itu menjadi sangat-sangat perih kalau dilakukan oleh kerabat terdekat. Yakub pernah melakukannya. Dia menipu kakaknya, dia menipu ayahnya, dan kini Tuhan memperlihatkan kepada Yakub betapa nyerinya loh ditipu oleh kerabat terdekat. Yakub ditipu oleh pamannya sendiri. Melalui Laban, Yakub ngerti loh arti dari pengkhianatan. Di sisi yang lain, lihatlah juga bagaimana Allah memakai dinginnya hati Yakub untuk memoles karakter Lea. Untuk memoles karakter Lea. Jika melalui Laban, Yakub melihat dirinya sebagai seorang penipu, sebagai seorang pengkhianat. Dan tentu dia membencinya. Apa yang dialami oleh Lea? Melalui Yakub, Lea belajar bukan saja untuk bersabar, namun juga menemukan bagaimana mendapatkan atau menemukan sebuah rahasia untuk menjadi utuh kembali. Kehidupan Lea yang hancur lebur, kehidupan Lea yang hancur berkeping-keping, akhirnya menjadi utuh kembali melalui sebuah proses yang panjang, melalui sebuah proses yang menyesakkan, melalui proses yang melibatkan perihnya kehidupan. Dan Allah memakai Yakub untuk menjadikan Lea utuh kembali. Dari mana kita tahu? Dari teks
yang tadi kita baca. Ketika anak keempat lahir, Lea menamai anaknya Yehuda. Yehuda, saudara-saudara sekalian. Suatu tanda syukur kepada Yahweh. Yakub telah membuat Lea menjadi sabar. Menjadi lebih sabar. Dan makin mengandalkan Tuhan. Allah yang berkarya melalui orang-orang yang lemah. Saat ini, adakah seorang Laban dalam tanda kutip? Atau seorang Yakub dalam tanda kutip yang menghadang jalan hidupmu? Seseorang yang menyulitkanmu. Seseorang yang menyusahkanmu. Seseorang yang membuat kamu sedih. Seseorang yang membuat kamu marah. Seseorang yang membuat kamu tidak terima. Ketimbang berteriak dan mengeluh, Tuhan, mengapa engkau tidak menyingkirkan Laban atau Yakub ini dalam hidupku? Berdoalah, Tuhan, ajarku bertekun dan sabar melewati proses di mana engkau bekerja melalui orang-orang yang lemah untuk membentuk karakter hidupku. Adakah Laban atau Yakub di dalam hidupmu? Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, apakah Anda sedang mengalami pengalaman-pengalaman seperti yang dialami oleh Yakub ketika berhadapan dengan Laban? Seperti yang dialami oleh Lea ketika dia berhadapan dengan Yakub. Atau di tempat kerja, adakah Anda berjumpa dengan Laban itu di kantormu? Atau Yakub itu di kantormu? Saya berdoa agar saudara-saudara sekalian mengerti bahwa ini semua adalah bagian dari karya Allah melalui orang-orang yang lemah. Dan yang terakhir, pelajaran ketiga yang bisa kita tarik dari kisah Lea ini, Allah yang berkarya di dalam diri orang-orang yang lemah. Allah bukan saja bekerja dengan dan melalui orang-orang yang lemah saja. Dia juga bekerja di dalam diri orang-orang yang lemah. Di dalam diri orang-orang yang lemah. Perhatikanlah diri Lea. Orang yang begitu lemah di dalam penampilan. Tidak menarik. Kelihatannya jelek. Tertolak dan jadi korban ketidakadilan. Namun Allah bekerja dalam diri Lea secara gradual. Tidak instan, gradual. Hingga akhirnya dia sanggup bukan saja mengakhiri penderitaannya, melainkan juga menempatkan dirinya dalam jalur utama keselamatan umat manusia. Ini yang luar biasa. Kenapa? Karena melalui Lea lahir Lewi dan Yehuda. Dan melalui Lewi muncul garis keimaman yang melahirkan Musa dan Harun. Dan melalui Yehuda lahir Daud yang menjadi leluhur Yesus Kristus Sang Mesias dan Juru Selamat dunia. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Melalui Lea lahir Lewi. Tanpa adanya Lewi tidak ada yang namanya keimaman. Tanpa adanya keimaman di dalam perjanjian lama tidak ada yang namanya penebusan dosa. Penebusan dosa hanya bisa terjadi dan dilakukan oleh para imam.
Tanpa adanya Lewi nggak ada itu, saudara-saudara sekalian. Dan Lewi lahir melalui rahim seorang perempuan yang jelek, tertolak, Lea. Dan bukan itu saja. Melalui Lea lahir Yehuda. Melalui Yehuda nanti lahir Daud. Seorang raja dalam tanda kutip terbesar di dalam tradisi Israel. Hari ini saudara lihat bendera Israel. Disebut sebagai bendera yang punya bintang, dan bintang itu adalah bintang Daud. Nah, saudara-saudara sekalian, Daud raja yang besar itu. Dan pada akhirnya melalui keturunan Daud ini lahir Yesus Kristus, juru selamat dunia. Dan semuanya berawal dari rahim seorang perempuan yang jelek, tertolak, yang bernama Lea. Inilah akhir cerita yang mengejutkan dari Lea. Si buruk rupa yang mendapat cinta kasih dan perkenan ilahi. Jika diri Anda merasa hancur berkeping-keping seperti Lea, ada harapan untuk membangun kembali diri Anda menjadi manusia yang utuh. Ini pesan yang luar biasa daripada Alkitab, saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian Ku Ada Sebagaimana Ku Ada. Besar anugerah-Mu. Katakan besar anugerah-Mu.
Katakan sekali lagi, semakin hari. Semakin bertambah besar Allah berkarya dengan orang-orang yang lemah. Allah berkarya melalui orang-orang yang lemah. Allah berkarya di dalam diri orang-orang yang lemah. Hari ini, jikalau Anda datang di dalam rumah Tuhan, dan ketika Anda mendengar firman Tuhan, Anda bisa memposisikan diri Anda seperti Leah. Pribadi yang terabaikan, pribadi yang hidupnya hancur berkeping-keping. Jangan putus asa, karena Tuhan sanggup membuatmu utuh kembali, dan sanggup membuat hidupmu jadi berkat dan diberkati. Mungkin ada di antaramu saat ini sedang menghadapi masa-masa yang sulit, sedang berhadapan dengan orang-orang yang sulit, yang membuatmu marah, yang membuatmu sedih, yang membuatmu menderita. Ingat, Tuhan berkarya melalui mereka untuk membentuk dirimu. Kalau hari ini saudara datang dengan keperluan, saudara datang dengan kelemahan, perlu kekuatan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang mengubah hidup Leah, mengubah hidupmu. Tuhan, lihatlah tangan-tangannya diangkat. Umatmu datang dengan keperluan dan kebutuhan. Ada di antara mereka yang lemah. Tuhan kuatkan mereka. Tuhan berkati hidup mereka. Ada di dalam diri mereka kepribadian yang mungkin hancur berkeping-keping. Karena tertolak, karena disakiti, karena dikhianati. Tuhan, sebagaimana Engkau memulihkan Leah, pulihkan mereka. Jadikan hidup mereka utuh kembali. Dan bukan itu saja, jadikan hidup mereka berkat. Sebagaimana kami melihat di dalam diri Leah. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu yang datang. Pada pagi ini mereka yang datang dengan kekurangan, Tuhan cukupkan. Mereka yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan,
Hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.